Hasil survei Spektrum Politika Ganjar dan Sandi tertinggi ditulis oleh Anto Cahaya di seaworld.com. Halo, selamat menyaksikan channel Tanda Seru. Kendati Pilpres 2024 terbilang masih cukup jauh, akan tetapi gairahnya mulai terasa. Hal ini dipicu oleh kehadiran rilis hasil survei dari berbagai lembaga survei yang memenuhi ruang sosial media. Dan kembali, lembaga survei merilis hasil surveinya. Kali ini datang dari Spektrum Politika Institute. Untuk diketahui, survei Spektrum Politika Institute dilakukan pada 5 hingga 17 Juli 2021 dengan melibatkan 1.240 sampel yang tersebar di 34 provinsi. Metode yang digunakan dalam survei ini ialah wawancara secara langsung dengan margin of error sebesar 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%. Hasil survei Spektrum Politika Institute menunjukkan bahwa Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo masih menjadi sosok calon presiden terkuat hingga saat ini, sedang Sandiaga Uno memiliki elektabilitas tertinggi di segmen sosok calon wakil presiden. Berdasarkan sejumlah simulasi yang dilakukan Spektrum Politika Institute, terlihat bahwa elektabilitas Ganjar selalu berada di atas Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Seperti halnya dengan lembaga survei pada umumnya, Spektrum Politika Institute juga melakukan beberapa simulasi untuk mengetahui respon konstituen dan hasil calon presiden dan calon wakil presiden. Dan berikut hasil elektabilitas melalui berbagai simulasi. Simulasi spontan Capres. Di simulasi spontan meminta responden memikirkan jawaban secara spontan saat ditanya, dan preferensi politik masyarakat ada pada nama Ganjar Pranowo dengan elektabilitas di angka 16,9%. Kemudian elektabilitas Prabowo Subianto yang berada di 16,4% dan bahkan mengalahkan Presiden Joko Widodo di 13,8%. Sementara Anies Baswedan dengan elektabilitas 10,2%. Menarik, masih ada nama Jokowi, mengingat pada simulasi ini responden atau konstituen menjawab secara spontan nama calon presiden 2024, dan rupanya masih ada masyarakat yang menghendaki Presiden Jokowi. Berikutnya, di simulasi 27 nama dengan membagi kartu nama-nama. Simulasi 27 nama Capres. Di simulasi 27 nama dilakukan dengan kartu nama-nama. Kembali tertinggi Ganjar Pranowo memperoleh elektabilitas di 21,9%. Ia mengalahkan Prabowo yang memperoleh 20,6% serta mengalahkan Anies yang mendapat 13,8%. Simulasi 10 nama Capres. Di simulasi 10 nama Ganjar Pranowo tetap yang tertinggi dengan meraih elektabilitas 23,8%, mengalahkan Prabowo yang memperoleh 23,2% serta Anies yang hanya mendapatkan 14,4%. Berdasarkan survei ini Spektrum Politika Institute dan hasil simulasi di atas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah ini dianggap oleh sebagian masyarakat sebagai sosok yang bisa mewakili harapan mereka yang mengayomi, memiliki kinerja nyata dan berpengalaman. Pun begitu dengan latar belakang yang kini menjabat sebagai kepala daerah, Spektrum Politika Institute menilai bahwa publik menganggap kepala daerah adalah latar belakang yang cocok jadi Presiden Indonesia ke depan, menggantikan Presiden Jokowi yang juga berlatar belakang sebagai kepala daerah. Simulasi calon wakil presiden. Sementara itu di segmen calon wakil presiden, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menjadi sosok dengan elektabilitas tertinggi di bursa calon wakil presiden atau cawapres dengan perolehan elektabilitas 19,1%. Sandiaga Uno mengalahkan Anies Baswedan yang mendapatkan elektabilitas 11,7% serta Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang memperoleh elektabilitas 7,9%. Popularitas Capres. Spektrum Politika Institute menilai peluang Ganjar dan Anies semakin besar karena popularitas dan tingkat penerimaan masyarakat kepada mereka masih bisa ditingkatkan menjelang pemilu 2024. Saat ini, popularitas Anies Baswedan justru lebih unggul karena mencapai 86,1%, sedangkan Ganjar hanya mencapai 71,1%. Sementara tingkat penerimaan terhadap Anies Baswedan sebesar 60,5% dibandingkan dengan Ganjar Pranowo mencapai 52,4%. Sedangkan tingkat popularitas Prabowo Subianto sangat tinggi mencapai 93,1% dan tingkat penerimaan masyarakat sebesar 65,3%. Menariknya, jika dilakukan simulasi 2 nama dari 3 calon presiden di urutan teratas ini, elektabilitas Prabowo Subianto memang masih unggul dibandingkan Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan.
Angka elektabilitas Prabowo versus Ganjar adalah 42,1% versus 33,3%, sedangkan Prabowo versus Anies adalah 40,4% versus 28,9%. Sementara elektabilitas Ganjar versus Anies adalah 34,5% versus 37,4%. Barangkali dari hasil survei Spektrum Politika Institute di atas bisa menjadi peta bagi para pendukung atau relawan masing-masing kandidat. Saya mencatat sejak bulan Oktober 2020, hasil survei dari berbagai lembaga survei selalu konsisten. Terdapat 3 nama yang terus bersaing secara ketat: Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan. Bagaimana menurut Anda hasil survei di atas? Gocah lagi, Rocky Gerung sebut Jokowi main-main dan gak paham filosofi Baduy. Ditulis oleh Widodo SP di seaworld.com. Selamat menyaksikan channel Tanda Seru. Rocky Gerung memang seperti sudah mentok pola pikirnya yang rasanya pantas disebut dungu maksimal jika merujuk pada pernyataan-pernyataan ngawurnya selama ini. Belum lama ini Rocky mengaku akun Twitternya palsu, di mana dalam cuitan itu ada komentar yang tak pantas dengan menyebut perilaku Jokowi, maaf, biadab, saat beliau mengenakan baju adat suku Baduy. Rocky menyebut dirinya nggak bermain Twitter karena hanya aktif di YouTube dan Instagram. Pengakuan yang pantas untuk diragukan, bahkan terkesan sebagai tindakan ngeles atas cuitan yang direspon netizen dengan keras itu. Namun masih dengan kaitan pakaiannya adat yang sama, lewat ucapannya saat bicara di kanal YouTube Refli Harun belum lama ini, Rocky menganggap bahwa Presiden Jokowi gak paham dengan filosofi Baduy, seperti busana yang beliau kenakan pada 16 Agustus 2021 itu. Menurut Rocky Gerung, Presiden Jokowi justru kontras dengan filosofi Baduy seperti terbaca pada kutipan berikut ini. Pak Jokowi itu dia masih nggak ngerti, masih main-main baju adat, nggak ngerti filosofi Baduy. Saya punya banyak teman Baduy, berkali-kali masuk wilayah Baduy. Filosofi Baduy itu yang panjang jangan dipotong dan yang pendek jangan disambung. Kalau filosofi Jokowi itu perpanjang kekuasaan dan perpendek akal pikiran. Begitu kontrasnya. Herannya omongan nggak bermutu seperti itu malah dianggap lucu oleh mereka yang lantas menertawakan ucapan Rocky Gerung itu. Bukankah dari statement itu malah terkesan Rocky lah yang pendek akal dan logikanya ambiar? Siapa yang sengaja perpanjang kekuasaan sebagai Presiden Republik Indonesia? Jokowi sendirikah dengan lobby-lobby politiknya dan dukungan PDI Perjuangan? Enggak kan? Jokowi kembali jadi presiden atas kehendak rakyat yang lebih setuju jika Prabowo Sandi saat itu sebaiknya cukup jadi kontestan Pilpres 2019. Jangan sampai jadi duet pemimpin RI. Oh iya, pidato ngawur Rocky Gerung tadi dilakukan pada acara bertajuk Setahun Refleksi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI dan HUT RI ke-76. Sungguh tak pantas menyandingkan kami dengan HUT RI ke-76 karena koalisi bentukan barisan sakit hati terhadap Jokowi dan pemerintah pusat itu faktanya tak banyak melakukan hal-hal yang positif. Tak hanya tindakan nyata yang terkesan bagai panggang jauh dari apinya, bahkan ucapan-ucapan para tokohnya pun tak terkecuali Rocky Gerung sangat jauh dari upaya penyelamatan negara dari hal-hal yang menjadi musuh bersama negeri ini, termasuk pandemi COVID-19. Ucapan Rocky Gerung merespon pakaian adat Baduy tadi juga semakin menunjukkan betapa menggebu-gebunya Rocky setiap kali mengomentari Jokowi dan pemerintahannya. Hanya bedanya, kalau bagi Rocky saya punya istilah sampai titik dungu penghabisan. Ya, saya tidak salah kutip, karena tidak pantas rasanya kalau ungkapan yang dipakai adalah sampai titik darah penghabisan. Ungkapan yang biasa dipakai untuk perjuangan heroik seseorang dalam hal-hal yang positif, termasuk saat para pejuang kemerdekaan berjuang demi kemerdekaan Indonesia dengan melawan dan mengusir penjajah. Kalau untuk pejuang, ungkapan titik darah penghabisan memang layak disematkan karena mereka benar-benar berjuang sampai bertaruh nyawa. Lah kalau Rocky Gerung apaan? Saya pun mendukung jika ada yang bisa membuktikan keaslian akun Twitter Rocky Gerung yang rasanya cukup sering disangkal olehnya kalau ada cuitan-cuitan bernada negatif dan tak pantas. Namun meski tanpa bukti cuitan Twitter pun, rasanya cukup mudah menemukan kutipan-kutipan pernyataan orang itu yang seharusnya segera direspon aparat kepolisian, minimal dengan memanggil lalu memeriksanya hingga puluhan jam. Mengharapkan Rocky meminta maaf lalu mendadak berubah rasanya mustahil terjadi karena dugaan kebencian akut dalam dirinya terhadap Jokowi tidak gampang berubah begitu saja dalam semalam, meski dirinya Rocky kelak ada dalam kondisi sakaratul maut. Lihat saja fakta adanya oknum haters Jokowi yang seperti membawa kebencian kepada RI 1 sampai mereka mati. Kondisi yang jelas akan memberatkan langkah mereka menuju syurga yang mungkin mereka idam-idamkan selama ini dengan puluhan bidadari yang kabarnya
hanya siap menyambut mereka di akhirat nanti. Suatu kondisi yang rasanya akan ditolak Rocky Gerung kalau ditawari apakah dia akan berangkat dalam waktu dekat, daripada kehadirannya atau ucapan-ucapannya di negeri ini lebih sering membawa masalah daripada mencerahkan masyarakat dan menyelamatkan negeri, seperti yang diimpikan oleh kelompok kami yang tidak jelas itu. Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda?